Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 4? Masih semangat belajar ya? Kali ini kita akan belajar tentang tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran 3. Di pembelajaran 3 kali ini, kita akan membahas tentang perambatan bunyi. Benda-benda dapat menghasilkan bunyi jika benda tersebut bergetar. Kamu pasti pernah berteriak dari kejauhan memanggil orang lain. Pernahkah kamu berpikir bagaimana suaramu dapat didengar oleh orang lain dari kejauhan? Tahukah kamu bagaimana bunyi dapat sampai ke telinga kita? Bunyi merupakan gelombang yang arah perambatannya sejajar dengan arah getarnya. Banyak getaran dalam 1 detik disebut frekuensi. Bunyi dengan frekuensi yang teratur disebut nada. Bunyi yang tidak teratur disebut desah. Manusia dapat mendengar bunyi yang jumlah getarannya berkisar 20 sampai dengan 20.000 getaran per detik, yang disebut audiosonik. Bunyi dapat terdengar jika memenuhi syarat berikut. Yang pertama, ada sumber bunyi. Yang kedua, ada media penghantar. Dan yang ketiga, ada pendengar. Bunyi dapat merambat dari sumber bunyi melalui media. Media perambatan bunyi yaitu benda padat, benda cair, dan gas. Yang pertama, bunyi merambat melalui benda padat. Kecepatan perambatan bunyi melalui berbagai jenis benda tidak sama. Perambatan bunyi melalui benda padat lebih cepat terdengar daripada melalui benda cair atau gas. Coba kalian tempelkan telingamu ke dinding. Mintalah temanmu atau orang tuamu untuk memukul bagian dinding yang lain. Bunyi pukulan akan terdengar. Hal ini menunjukkan bahwa bunyi merambat melalui benda padat. Bunyi pukulan dinding terdengar lebih keras melalui dinding daripada melalui udara. Jadi, bunyi merambat lebih baik melalui benda padat daripada udara. Yang kedua, bunyi merambat melalui benda cair. Perambatan bunyi dapat melalui air. Ketika kita membenturkan 2 buah batu di dalam air, bunyinya bisa terdengar dari luar air. Hal ini menunjukkan bahwa bunyi merambat melalui air. Bunyi benturan tersebut lebih lemah dibandingkan bunyi benturan batu di luar air. Hal ini menunjukkan bahwa rambatan bunyi melalui air kurang baik dibanding melalui udara. Yang ketiga, bunyi merambat melalui benda gas. Salah satu benda gas adalah udara. Bunyi dapat melalui udara, seperti bunyi guntur yang sering kita dengar pada saat hujan. Ketika terjadi guntur, tekanan udara berubah, yaitu naik turun. Perubahan tekanan ini terus berpindah melalui tumbukan bagian-bagian kecil molekul udara. Dengan demikian, gelombang bunyi merambat ke segala penjuru dan terdengar dari berbagai arah. Contoh lain, pada saat lonceng dipukul, kita mendengar bunyinya. Hal ini menunjukkan bahwa bunyi merambat melalui udara. Untuk selanjutnya, ayo berlatih. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang jelas. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan bunyi? Nomor 2, apa yang dimaksud dengan nada? Nomor 3, apa yang dimaksud dengan desah? Nomor 4, apa yang dimaksud dengan bunyi audiosonik? Nomor 5, apa yang terjadi jika manusia mendengar bunyi yang getarannya lebih dari 20.000 getaran per detik? Apabila sudah selesai mengerjakan soal-soalnya, ayo mencoba dengan
alat dan bahan, 1 buah ember berisi air, dan batu. Langkah-langkahnya, yang pertama, masukkan 1 buah batu ke dalam ember, kemudian perhatikan apa yang terjadi. Apakah kamu dapat mendengar bunyi batu yang jatuh? Setelah itu, kalian buat kesimpulan dari hasil percobaan tersebut. Selamat mengerjakan! Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mempelajari mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam sebuah cerita. Ayo, ingat kembali pengertian gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok atau gagasan utama adalah gagasan yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Gagasan pokok dapat dinyatakan secara eksplisit dan implisit. Gagasan pokok yang eksplisit dijumpai dalam jenis paragraf deduktif atau paragraf di awal kalimat, induktif di akhir kalimat, atau paragraf campuran, bisa di awal, bisa di akhir. Gagasan pokok atau gagasan utama biasanya terdapat dalam kalimat utama. Gagasan utama yang implisit umumnya dijumpai dalam paragraf deskriptif dan naratif. Ciri-ciri gagasan utama adalah kalimat-kalimat yang terdapat dalam suatu paragraf hanya berfokus pada isi topik paragraf. Gagasan penjelas atau gagasan pendukung adalah gagasan yang fungsinya menjelaskan gagasan utama. Gagasan penjelas umumnya dinyatakan dalam satu kalimat. Kalimat yang mengandung gagasan penjelas disebut kalimat penjelas. Ada 2 cara untuk menentukan gagasan utama sebuah bacaan, yaitu yang pertama, temukan terlebih dahulu pokok utama atau ide utama di tiap-tiap paragraf. Yang kedua, membaca dan memahami semua paragraf dengan cermat. Bacalah teks berikut dengan seksama. Kemudian, kalian cari gagasan pokok dan gagasan pendukung pada setiap paragraf. Tuliskan di buku tulismu sendiri-sendiri ya. Apabila kalian belum paham, dapat ditanyakan ke bu guru atau ke orang tuamu. Terima kasih. Alhamdulillah, selesai sudah pelajaran kita hari ini. Selalu jaga kesehatan ya, rajin sholat, rajin mengaji, berbakti kepada orang tua, dan tetap semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe.